Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelas 11 IPS 2 yang beranggotakan Maras Nisa, Siska Dwi Ivani, dan Sultan Rama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang table manner. Kalian pernah nggak sih diundang ke acara jamuan makan atau acara resmi seperti fine dining? Dalam jamuan makan tersebut, pasti kalian harus memperhatikan beberapa etika yang ada di dalamnya. Salah satu etika yang kalian harus diketahui adalah table manner. Maka dari itu kami di sini akan mempresentasikan tentang apa sih itu table manner. Selanjutnya, presentasi ini akan dijelaskan oleh Sultan Rama. Pengertian. Tabel manner merupakan sebuah aturan umum yang digunakan ketika sedang mengonsumsi makanan di dalamnya, termasuk tata cara penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Seseorang yang berpengetahuan baik tentang tata cara makan akan paham tentang bagaimana aturan standar bentuk visualisasi meja makan yang elegan yang meliputi peletakan bermacam-macam alat makan dan minum, hingga penggunaan serbet penyekat bumbu, mulut. Tabel manner secara sederhana adalah aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Etika makan ini tidak ada salahnya jika kita mengetahuinya. Jika tidak dapat bermanfaat bagi kita, tentu bisa dapat bermanfaat bagi orang lain. Ketika makan diperkenalkan oleh bangsa Eropa yang merupakan aturan standar terutama saat bersantap bersama-sama di sebuah acara resmi atau acara makan bersama di keluarga besar. Meskipun sebenarnya etika tersebut telah ada jauh sebelum peradaban Eropa menyebar ke seluruh dunia. Beberapa aturan dasar tabel manner. 1. Makan dengan mulut yang tertutup saat mengunyah makanan. 2. Berbicara dengan volume suara yang rendah. 3. Tutupi mulut saat batuk atau bersin. 4. Jangan menyandarkan punggung di sandaran kursi. 5. Jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan. 6. Jangan memainkan makanan dengan peralatan makanan. 7. Jangan mengejek atau memberitahu seseorang bahwa dia memiliki etika makan yang buruk. 8. Jangan bersedekap di meja makan. 9. Selalu meminta izin ke empunya acara saat akan meninggalkan meja makan. 10. Jangan berbicara di telepon meja makan. Nah, kemudian ini ada beberapa etika umum yang harus dilakukan pada saat table manner. Nah, yang pertama, bila pelayan tidak memberikan Anda duduk dan tariklah bangku dengan 2 tangan. Kedua, bukalah serbet atau napkin dengan wajar, taruh di pangkuan Anda. 3. Jika sudah siap memesan menu, lihat daftar menu dengan wajar, jangan terlalu lama. Segera menunjuk menu yang Anda pilih. Setelah itu, biasanya pelayan mempersilahkan Anda mencicipi menu pembuka atau appetizer. Jadi, serbet atau napkinnya itu harus kita taruh di atas paha kita. Kemudian ada hidangan pembuka atau appetizer. Sebelum hidangan pembuka disajikan, biasanya di atas meja disediakan roti sebagai panganan. Anda bisa makan roti ini dengan tangan. Hidangan pembuka biasanya juga terdiri dari 2 macam. Ada hot appetizer dan cold appetizer. Yang pertama ada cold appetizer, bisa berupa salad. Ambil garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Sekali lagi, pilihlah alat makan yang disediakan. Biasanya lebih kecil dari alat makan hidangan utama. Jangan ragu-ragu mengelap mulut Anda bila ada sisa makanan di sana. Dan jangan mengelap dengan satu tangan. Kemudian ada hot appetizer. Biasanya itu berupa sup. Nah, aduklah sup itu perlahan. Jangan dipangku di tangan Anda. Biarkan tetap di atas meja. Jangan sekali-kali meniup sup. Gunakan sendok sup yang sudah disediakan, biasanya lebih kecil. Nah, contoh alat makan untuk hidangan pembuka itu ada
seperti pada gambar. Kemudian ada main course. Main course atau makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch atau dinner. Ukuran porsinya lebih besar dari appetizer. Contohnya itu adalah pauk hewani yang dihidangkan pada main course, seperti daging, unggas, ikan, dan seafood yang diolah dengan berbagai macam cara dan dihidangkan dengan saus dan porsinya besarnya itu berkisar 175 sampai 225 gram. Kemudian sayur yang dihidangkan pada main course adalah sayuran kontinental, pada umumnya seperti buncis, bunga kol, lobak putih, brokoli, dan lain-lain yang porsinya sebesar 75 gram. Kentang atau penggantinya seperti pasta dihidangkan dengan roti atau roll yang besar porsinya 75 gram dan sausnya itu 50-95 gram. Nah itu ada gambar contoh alat makan untuk main course-nya juga. Kemudian ada dessert. Dessert merupakan hidangan penutup yang disajikan setelah hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan penutup atau biasa disebut dengan hidangan pencuci mulut. Sajian dessert sering disebut the final course atau the last course, dan rasa manis atau disebut sweet. Seperti halnya appetizer, ada dua macam dessert, yaitu yang pertama ada hidangan penutup dingin atau cold dessert. Adalah dessert yang disajikan dengan suhu dingin. Meski disajikan dingin, tidak menutup kemungkinan bila proses pengolahannya melalui proses pemanasan sebelum disajikan secara dingin, dengan memasukkan ke dalam lemari pendingin. Penyajian dessert dalam suhu dingin harus benar-benar disajikan pada suhu dingin, tak terkecuali alat hidangnya. Contohnya itu ada es krim, puding, fruit pie, cake, dan lain-lain. Kemudian ada hidangan penutup panas atau hot dessert, adalah dessert yang disajikan pada temperatur panas atau hangat. Sesuai namanya, proses akhirnya harus dipanaskan terlebih dahulu. Penyajian hot dessert harus benar-benar panas atau hangat, termasuk alat hidang yang digunakan. Contoh dessertnya ada banana flame, waffles, dan apple pie. Nah, ini ada contoh gambar dessertnya dan sendok dessertnya. Untuk dessert, biasanya pakainya itu sendok yang kecil. Selanjutnya dari sini pasti ada di atas meja table miner pasti ada beberapa alat makan. Di sini pasti yang paling pinggir ada napkin atau serbet, terus selanjutnya ada garpu salad, terus di sini ada garpu untuk ikan dan garpu untuk daging. Di sini ada service plate, ini buat piring buat menu hidangan utama. Terus ada salad plate, ini buat piring buat salad dan buat sup mangkok sup. Terus di sini ada pisau untuk daging, pisau untuk ikan, dan pisau untuk salad. Di sini juga ada teaspoon. Terus di sini ada spoon. Terus di sini ada sop buat sendok buat sup. Terus di sini ada seafood fork, ini buat garpu buat seafood. Di sini ada sherry, ini gelas sherry ini buat biasanya itu digunakan sebelum hidangan appetizer. Terus di sini ada red wine, white wine, champagne flat. Ini buat gelas champagne. Ini terus ada water guil, ada coffee tea, ada demi-tasse, ada dessert spoon, ada garpu cake, terus ada butter knife, terus ada bread plate. Selanjutnya di sini ada beberapa tata cara minum. Mug atau gelas agak besar tanpa kaki yang digunakan untuk minum kopi, teh, atau minuman panas lainnya biasa digunakan pada acara tidak resmi. Sedangkan biasanya disertaikan untuk meletakkan sendok kecil. Bahkan kadang tidak disediakan sama sekali. Bila disertai tatakan atau lepek, biasanya sendok diletakkan dengan posisi menghadap ke bawah atau sisi piring mentega atau piring makan. Jangan lupa mengeluarkan sendok dari mug pada waktu akan diminum. Letakkan teh celup yang sudah dicelupkan ke dalam cangkir yang berisi air panas pada piring, alas, atau tatakan cangkir.
Sebelum merebus es teh manis, es kopi, atau jus, jangan lupa singkirkan sendok pengaduk yang berbentuk panjang. Diletakkan setelah selesai mengaduk minuman. Bila tak tersedia, jangan lupa memintanya. Keempat, bila kopi atau teh tumpah, tanyakan apakah bisa mengganti tatakan. Bila tidak memungkinkan, gunakan serbet atau tisu untuk membersihkannya. Hal ini digunakan untuk menghindari tumpahan yang lebih banyak atau mengenai baju Anda jika disuguhi. Jika disuguhi minuman yang dengan gelas yang biasa digunakan untuk anggur merah, pegang kaki gelas untuk kedinginan minuman tersebut. Bila di gelas minuman terdapat hiasan buah seperti stroberi, ceri, dan lainnya, tapi Anda tidak ingin memakannya, boleh singkirkan. Sebaiknya jangan meniup minuman yang panas untuk mendinginkannya. Agar cepat dingin, Anda bisa mengaduk minuman secara perlahan atau tunggu sampai panasnya berkurang. Selanjutnya, ada beberapa makanan yang dapat dipegang oleh tangan. Yang pertama itu ada roti. Irislah roti gulung, dan muffin menjadi 2 bagian atau kecil-kecil menggunakan tangan. Kemudian oleskan mentega. Daging, jika potongan dagingnya tebal, makanlah dengan menggunakan pisau dan garpu. Jika garing, pecahkan dengan garpu dan makanlah dengan tangan. Makan dengan tangan, ikuti pedoman tuan rumah. Jika makanan tersebut disajikan dalam piring, ambil dan letakkan pada piring Anda sebelum makannya. Makanan yang biasa langsung dimakan dengan tangan, jagung, pada ikan tongkol, tulang iga, lobster, kepiting, dan tiram dengan cangkang terbuka, sayap ayam, dan tulang untuk situasi yang tidak resmi, sandwich, dan beberapa jenis buah tertentu seperti buah zaitun, dan ada seledri, roti, dan kue kering. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kelompok kami sudah menjelaskan tentang etika makan atau table manners seperti pengertian, tata bicara, aturan dasar, etika minum, jenis hidangan, appetizer hingga dessert, fungsi peralatan makan, tata cara minum, makanan yang dapat dipegang oleh tangan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata sekali lagi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.